Halo guys, dimanapun kalian berantem yang kabarnya pasti bonyok-bonyok. Daripada berantem mending pencet tombol subscribe biar warna merahnya menjadi abu-abu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Captive 2020. Film ini menceritakan seorang remaja cantik yang masih pink, dan selalu disiksa oleh ayahnya sendiri. Dan juga film ini menceritakan seorang bapak-bapak dengan gangguan jiwa akibat ditinggal anak kesayangannya. Penasaran? Tidak usah waiting, mari kita simak alur filmnya. Dear Diary. Diawali dengan catatan buku diare seorang remaja cantik yang bernama Lily. Ini orangnya? Di mana isi diare itu menceritakan ia tak kuat lagi dengan perlakuan sang ayah yang selalu menyiksanya. Dan pada hari ini ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Singkat cerita, ia sudah kabur dari rumah dan berada di tengah hutan dengan ditemani sang pacar. Ia bernama Neil. Lily mulai ragu untuk melarikan diri dari rumah dan merasa bersalah saat ia ingin menghubungi ibunya. Tiba-tiba HP-nya dirampas sama Neil, karena Neil menganggap pikiran Lily belum tenang sepenuhnya. Sepertinya Neil ini ingin melakukan sesuatu, yang pastinya kalian juga berharap begitu. Dan benar saja. Sabar, belum waktunya adegan seperti itu. Neil melihat bekas luka memar di tubuh Lily dan seketika membatalkan niatnya. Ternyata Lily sering disiksa oleh ayahnya yang sering mabuk ciu. Mereka melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya. Singkat waktu, sore sudah mulai gelap dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Tugas Lily mendirikan tenda sedangkan Neil pergi ke sungai untuk mengambil air. Malam pun tiba. Neil yang tak kunjung kembali membuat Lily panik dan ketakutan. Entah kemana si bagong itu pergi. Keesokan harinya sang pacar belum juga kembali yang membuat Lily harus berjalan sendiri sembari mencari Neil. Lily yang terus berjalan dan menangis tiba-tiba mendengar aungan serigala. Seketika ia panik dan lari ketakutan. Saat sedang berlari ia menemukan rumah di tengah hutan dan mengetok pintu untuk meminta pertolongan. Ya, seorang bapak-bapak ada di sana. Namun anehnya bapak-bapak itu tampak senang dengan kedatangan Lily. Ia pun menyuruhnya masuk dan menyuruhnya mandi. Lily yang merasa curiga memutuskan untuk pergi dari sana, namun bapak-bapak itu memaksanya untuk masuk. Lily yang trauma dengan kekerasan yang diperlakukan ayahnya, ia pun menurutinya. Tapi anehnya si bapak ini terlihat sangat baik terhadap Lily, namun Lily yang terus-terusan berontak membuat dirinya dimasukkan ke dalam gudang. Lily mulai yakin bahwa bapak-bapak ini mengalami gangguan jiwa dikarenakan sikapnya yang kadang baik kadang kasar. Ia pun datang dengan membawa makanan dengan kata-kata yang sangat lembut. Namun Lily yang merasa ketakutan terus menghindar dari bapak itu. Tiba-tiba, sikap bapak itu kembali menjadi kasar dan berubah lagi menjadi lembut. Kemudian dengan sikap lembutnya bapak itu malah menyuruh Lily untuk latihan treadmill. What can I do to make it right? I'll give you the weekend. Keesokan harinya bapak itu sedang santai dan membaca koran. Sedangkan Lily terus saja berteriak meminta agar dibebaskan. Karena bapak ini merasa terganggu, ia pun menghampiri Lily dan berkata, "Hari ini hari Minggu, harusnya kau beristirahat dan besok latihan untuk memenangkan kejuaraan." Entah kejuaraan apa yang dimaksud. Lily semakin bingung dengan perkataan bapak itu. Malam pun tiba. Di sini bapak itu dengan merdunya memainkan piano yang membuat Lily merasa tenang dan tertidur lelap. Dan terjadilah. Iya, bapak itu memperlakukannya dengan baik. Keesokan harinya Lily diajak untuk latihan sit up. Dengan kebingungan Lily menuruti kemauannya. Merasa lelah karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Lily menendang bapak itu namun ia tidak marah. Beberapa saat kemudian bapak itu mengajaknya untuk latihan lagi. Ia akan mengeluarkannya dari gudang dan memberi makanan yang enak dengan syarat bisa sit up 5 kali. Mendengar hal itu Lily semangat karena ia punya kesempatan untuk kabur. Lily berhasil sit up 5 kali. Akhirnya ia dikeluarkan dari gudang dan disajikan makan malam dengan perlakuan yang sangat baik.
Sebelum makan bapak itu berkata, "Mari kita berdoa dulu Catherine." Sontak Lily kaget dengan panggilan Catherine. Ia mulai sadar bahwa selama ini bapak itu menganggap Lily sebagai anak perempuannya. Keesokan harinya bapak itu menghampiri Lily yang dianggap sebagai Catherine dan menyuruhnya ganti baju untuk melanjutkan latihannya. Karena Lily tidak punya pilihan lain, akhirnya ia pasrah. Tiba-tiba adik bapak itu datang untuk mengontrol kondisinya. Setelah berbincang-bincang lama, sang adik mulai merasa aneh dengan sikap kakaknya. Ia ternyata sudah lama tidak minum obat dan bapak ini mengaku terhadap adiknya bahwa ia sudah sembuh dan tidak perlu lagi untuk minum obat. Karena sudah kesal terhadap sang kakak, akhirnya ia pergi begitu saja. Yeah, sure. Beberapa waktu kemudian setelah Lily selesai mandi, bapak itu menyiapkan kamar untuk Lily yang dianggap sebagai Catherine anaknya. Demi keselamatan, Lily terpaksa berpura-pura menjadi Catherine dan bapak itu percaya dan tidak lagi mengurungnya di gudang. Di sini Lily menemukan sebuah buku diare milik Catherine. Di dalam diare tersebut Catherine menulis tentang sang ayah yang selalu memaksanya untuk menjadi atlet profesional. Tiba-tiba bapak itu datang untuk mengajaknya makan. Namun di sini Lily berpura-pura datang bulan dengan ekspresi manjanya. I need some pads. Okay, I'm sorry, please. Lily menyuruh bapak itu untuk membelikan kanibo atau roti bersayap. Meski si bapak udah bilang tidak mau lagi menyetir mobil, ia yang sayang sama anaknya akhirnya berangkat ke warung Madura. Sedangkan si Lily disuruh kembali untuk latihan. Bukannya latihan, ia malah membaca isi diare milik Catherine tersebut. Beberapa waktu kemudian si bapak sudah kembali. Lily bergegas ganti baju dan berpura-pura berkeringat dengan membasahi tubuhnya menggunakan air. Namun untungnya bapak itu kedatangan seseorang, yang ternyata ia adalah Neil, pacarnya Lily. Entah dari mana si Bagong ini dapat motor. Ia mencari pacarnya yang hilang di hutan. Namun karena bapak itu tahu yang dicari adalah anaknya, ia pun marah kepada si Neil dan menyuruhnya pergi. Dengan rasa kesal ia pun menemui Lily dan memberikan kanibo atau pembalutnya. Ia meminta maaf kepada Lily karena terlambat, dan memberitahu Lily bahwa dirinya baru saja beli obat. Mendengar hal itu Lily kaget dan takut jika bapak minum obat, penyamaran dirinya akan diketahui. Lantas Lily pun segera pergi. Bapak itu menanyakan, "Selama ini kamu pergi dengan siapa?" Lily menjawab bahwa ia pergi dengan si Jaren. Jaren di sini adalah pacar Catherine yang ia baca di buku diare. Mendengar nama Jaren, bapak itu sedikit kesal, kemudian ia mengukur tinggi badan Lily dan menyuruhnya lompat tali. Namun Lily di sini mulai kesal ditambah bentakan yang membuatnya teringat akan kekerasan yang dilakukan ayahnya. Terjadilah. It's just a complete waste of freaking time. Untuk keluar dari gudang, Lily meminta kuncinya kepada bapak itu. Tiba-tiba, setelah kejadian itu Lily pun kembali membaca diare. Ia menemukan koran yang berisi tentang kecelakaan yang menewaskan istri dari bapak itu. Lily mulai merasa kasihan terhadap bapak dengan tragedi yang menimpanya. Ia dipanggil oleh bapak itu untuk makan malam. Di sini Lily terlihat merasa bersalah setelah memukul bapak itu. Ia pun jadi teringat dengan penderitaan yang selalu ia alami dari siksaan ayahnya. Namun anehnya bapak itu tidak sama sekali marah terhadap Lily. Melihat hal itu Lily meminta maaf dan bapak itu memaafkan, lalu bapak itu berdoa dengan kata-kata yang sangat menyentuh. Isi doa tersebut adalah, "Terima kasih Tuhan telah mengembalikan anakku dan aku berjanji akan menyayangi selamanya, hanya saja beri aku kesabaran." Lily yang mendengar doa itu langsung tersentuh. Beberapa hari kemudian Lily mulai membiasakan diri dengan bapak itu, bahkan ia mulai menjadi Catherine yang sebenarnya, dengan menulis di buku diare milik Catherine. Di hari berikutnya Lily berlatih dengan senang hati tanpa merasa terpaksa, bahkan ia memanggil bapak itu dengan panggilan ayah. Hingga tiba-tiba ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri dan bapak itu memohon untuk jangan pergi. Akhirnya mereka jatuh yang membuat kaki Lily keseleo. Setelah kejadian itu si bapak merawatnya dengan penuh kasih sayang sampai-sampai Lily tersentuh dan menulis di buku diare, yang isinya, "Jika aku sembuh aku akan semakin semangat berlari." Hari demi hari bapak itu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Lily membalasnya dengan berlatih lebih semangat.
Hingga suatu hari bapak itu bilang bahwa ulang tahunmu sebentar lagi, kamu mau kado apa dari ayah? Setelah ulang tahunnya tiba, ia memberikan kado berupa iPhone 17 Pro Max penahan lapar. Ia pun menyimpan nomor HP Neil berharap ia bisa menelpon dan menjemputnya. Bapak itu berpamitan kepada Lily untuk membeli kue ulang tahun. Setelah bapak itu pergi, ia pun berlari. Setelah bapak itu pulang, tiba-tiba ia kedatangan seseorang. Ternyata Catherine asli sudah kembali. Hi, Dad. Seperti biasa, tak ada yang aneh dari pandangan sang ayah, mungkin karena penyakit yang dideritanya. Setelah Catherine masuk kamar, ia merasa aneh dengan keadaan kamarnya yang rapih ditambah buku diarenya yang berada di atas meja. Ia kaget karena ada seseorang yang menulis di buku diarenya. Di saat itu juga Lily datang dan berkata, "Aku sudah membaca semua diaremu." Catherine kebingungan dan bertanya, "Siapa kamu?" Lily menjawab, "Aku adalah dirimu saat kamu tidak di sini." Catherine yang ketakutan hanya bisa pasrah melihat tingkah Lily. Kemudian Lily marah dan berkata, "Kenapa kamu meninggalkan ayahmu setelah kecelakaan yang menewaskan ibumu? Ia butuh kamu, tapi kamu malah kabur darinya, dan kini aku mengobati kerinduan ayahmu. Ayahmu sangat menyayangimu, dan kamu tidak tahu rasanya punya ayah kejam seperti yang aku alami dulu." Tiba-tiba, dengan emosinya Lily membunuh Catherine menggunakan pisau dapur. Ia merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan, namun Lily sudah berniat menjadi Catherine untuk selamanya. Setelah kejadian itu, si bapak datang dan menyuruhnya tiup lilin. Kemudian Lily meminta si bapak untuk pergi jalan-jalan. Di dalam mobil ia menghapus nomor HP Neil dan menjadi Catherine selamanya untuk sang ayah yang selalu menyayanginya. Tamat. Ending yang mengerikan. Motivasi yang bisa kita ambil dari film ini adalah, untuk menjadi kaya kita tidak harus mengambil jalan pintas seperti trading Kodomo teman baiknya, yang bisa merugikan orang lain.